Kanan. Enak banget bro. Coba dulu. Gua dulu deh. Ya. Pahit. Angklung, saung angklung. Enggak. Cepirit. Selamat datang semuanya di episode perdana kita, Banda Indung. Yang pertama nih. Iya. Hari ini kita bakal ngebahas proyekan bersama Haf, How About Visual, dan juga Semu. Betul sekali dah. Nah hari ini udah ada founder-foundernya nih, dan kita bakal ngobrol-ngobrol. Founding father lah ya. Betul. Founding father. Yang pastinya, Banda Indung and Founding Father. yes. Yang pastinya, Indung jeung father lah kan. Sarua kan. yang pastinya kan, ya yang pastinya kan kita bakal ngobrolin ini dan program ini nggak hanya bareng mereka, nanti juga bakal ada bintang tamu lainnya. Pastinya sama besok rekaman dong guys. Iya dong. Bersama Yoi. kita beberapa episode kali ya ke depan ya. Iya. Ada beberapa nih kayaknya nih. 12. Nih ada banyak, ada 20 banyak. kali ya nanti ya. Iya. Pokoknya nontonin aja terus di YouTube-nya. Kalau misalnya di podcastnya kalian bisa denger langsung di podcast besok rekaman. Betul. Nah, untuk yang pertama nih, buat teman-teman, mungkin boleh dong diperkenalin dulu ada siapa aja nih? Yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Saya Akeo dari besok rekaman. Iya. Enggak. Bukan dong. Oh iya. Dari yang sebelah Ujung. kiri saya. Ya. Silakan. Kan ada dua kirinya. Ya kiri dekat saya banget gitu. Ada siapa? Yang warnanya sangat mencerang gitu ya daripada kita. Iya. Ada siapa nih? Nama gue Noval, gue apa ya dibilang founder juga. Iya sih, tapi maksudnya gue lebih suka disebut project manager aja gitu. kalau di Project Haf manager gitu. dari Haf, How About Visual. Oh. Nah, terus sebelahnya ada Gue TB apa ya? Ya sebagai member semua aja lah. Oke. Bareng sama yang lain. Oh, Yes. jadi semua di Semu tuh sama rata semuanya. Sama rata. Emang sistemnya agak sedikit Agak kiri-kiri lebih- gitu. Iya, kiri-kiri gitu Iya. kan. Nah, kita bakal ngobrolin tentang proyekan Semu dan juga Haf nih. Yang pastinya kan ini bakal hampir mungkin proyekan lama ini ya buat 6 bulan ke depan. Jangka panjang nggak? Nah, sebelum ke sana, gue pengen nanya-nanya dulu ke kalian berdua nih. Mungkin juga dari Semunya sendiri dan juga dari Hafnya juga nanti. Nah, gue ke Semunya dulu deh. Sebenarnya nih, Semu tuh apa sih? Oke, jadi Bukan. dua kali ya gini kayak gini dua kali ya. Udah dua kali. Sorry Ya, kalau next. iya sorry. Semu sih menurut gua ya. Oke. Nanti next gue ya. Iya. Nunggu momennya jangan sekarang. Ntar Iya, jadi iya. enggak lucu. Iya, iya. Jangan Gimana sekarang. Be? Kalau Semu sendiri sih mungkin apa ya? Mungkin sampai sekarang juga masih belum tahu ya menyebut Semu itu apa. Karena kayaknya masih banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Tapi dari awalnya kita Semu tuh awalnya dibuat tuh sama 13 orang. Terus kayak ya awalnya iseng-iseng doang sih. Kayak ya udah kita punya ketertarikan yang sama. Dulu kita pengen ngebuat suatu apa ya Oh, kayak jadi lebih ke aktivis ya? aktivis. Karena kan ketertarikan sama nih. Iya. Oke. Ya, tapi ya gitu sih intinya. Jadi kita punya ketertarikan yang sama di mungkin dunia kreatif juga. Karena Oke. dari beberapa teman juga ada yang suka desain, dari graphic design. Terus ya di sini kan juga ada bisa rekaman juga yang Yap, mungkin ada di dalam Semu juga dan misalkan suka rekaman. Dan akhirnya udah kita ngumpul aja nih 13 orang dan udah kita buat aja gitu suatu apa ya? Media kayak. Awalnya di media. Komun. Kamu. Awalnya di media. Bukan komun, kolektif. 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 Mungkin ya Bahasa katanya keren ya. sekarang kolektif. Media iya, iya. independen, media kolektif independen. Nah, itu. Iya. Tapi enggak lah. Tapi itu startnya sih. Startnya di Kesana media karena kayaknya itu yang paling murah ya dulu ya. Nggak perlu pakai modal Nggak perlu apa-apa ya pakai modal. kayaknya. Jadi ya udah. Dan Semu ini itu ada platformnya di Instagram ya? Ya, kita mulainya kayak karena waktu itu website juga masih mahal kan. Iya. Ya, karena Ya, kita betul. nyari yang paling murah. Jadi ya udah kita mulai dengan media, microblogging juga di Instagram. Oke. Ya udah kita start di situ aja gitu buat kayak memperkenalkan Semu juga gitu sih. Tapi ya sampai sekarang ya Semu juga masih terus berkembang. Kita juga mulai mau merambah ke yang lain juga. Dan ya udah kita
belum tahu sih kayak mau menyebut semua ini tuh akhirnya apa sih gitu. Oke. Karena masih semua aja. Iya, gitu. Karena masih semua. Masih Iya. semua aja. Iya. Oh itu Sesuai kali sama ya. namanya. Sesuai sama namanya. Iya, Iya. Emang Jadi maknanya- kedepannya jadi bingung Be. Semua gitu kan. Nama adalah doa kan. Iya. Tapi emang itu apa sih mau apa sih? Oh, mau kopi. Aus. Iya, iya, dong. iya. Ini Aus. kopinya enak banget soalnya dari Kinsogi. Dari Coffee. Kinsogi. Iya, dari Kinsogi. Keren. Nah, tapi emang makna namanya itu ya? Ya jadi kalau misalkan makna dari nama semu sendiri itu kan sebenarnya kalau dilihat di KBBI atau dictionary itu kan semu tuh artinya ilusi kan, kayak Iya, tipe iya. muslihat lah. Jadi kenapa akhirnya kita memilih nama semu tuh karena kita ngelihat ya sebenarnya industri kreatif sendiri mungkin terutama di media Oke. ya semua tuh bisa dibentuk sedemikian rupa untuk menyesuaikan sama tujuannya sendiri. Mungkin nggak selalu sama dengan apa yang ada di kenyataannya gitu. Ah. Nah, itu jadi ya mungkin ini cocok lah gitu buat kita pakai menjadi nama dan gimana itu tuh bisa merepresentasikan mungkin di industri kreatif itu sendiri atau mungkin di berbagai macam hal yang ada di dunia sekarang ini gitu dengan adanya digital media, dengan adanya semua hal yang udah bisa direkayasa, makanya semua itu jadi suatu hal yang mungkin ya bisa dibilang cocok sih. Oh, oke. Wih, dalam banget. Dalam Filosofi ya. banget ya. Dalam Iya, banget ya. keren. Oke, mungkin kita lanjut pembahasan next selanjutnya itu lebih ke Bab 3 kali ya. bukan dong. Skripsi ya, sidang ya, Ini sidang nih. Bimbingan nih, Iya, bimbingan. bimbingan Ini ini. kalau punya teman-teman lucu susah sih. Wah. Capek cuy. Ujungnya yang lucu gimana? Lucu gini. Ada. Itu Cesar. Jangan gini aja. Oh iya gitu. Jangan gitu. Iya. Ya. Nah, oke, sekarang nih how about visual. Sebenarnya ini apaan sih, Val, kalau misalnya how about visual sendiri? Sebenarnya kalau apa ya, bisa dibilang sih about visual tuh kalau gue sendiri sih nyebutnya studio design gitu basicnya gitu. Studio design. Terus juga kalau sebenarnya kalau basic awalnya kenapa bikin Haf mungkin hampir sama kayak Semu gitu. Jadi maksudnya ya, orang-orang yang sama sukanya di industri yang sama. Terus juga dari tongkrongan bareng bisa dibilang anak-anak yang suka main bareng gitu. Terus ngerasa kayaknya kalau nongkrong doang gak ada outputnya sayang aja gitu. Wasting time gitu jatuhnya. Jadi awalnya sih kayak gitu juga hampir sama gitu. Cuman mungkin setelah berjalan setahun hampir 2 tahun lah baru kita difokusin gitu bahwa kita bikin studio design tuh nggak cuman main-main gitu, benar-benar kita seriusin aja gitu. Sebenarnya kalau gue sendiri sih gue pengennya Haf tuh jadi tempat anak-anak yang di dalamnya tuh jadi tempat apa ya, maksudnya eksplorasi lah gitu. Jadi bukan Ya. Berkreasi. gitu. Jadi kita ada tempatnya lah bisa dibilang gitu. Nah, untuk kenapa sih pada akhirnya kalian berdua ngebentuk satu kolaborasi ini nih? Yang bisa disebut Banda Indung ini kan? Boleh dari Noval dulu. Sebenarnya kalau gue tuh ini keresahan di tim gue aja gitu, maksudnya mungkin karena di tahun 2019 kita masuk ke apa namanya creative space gitu bisa dibilang gitu, tempat-tempat yang ada orang-orang selain Haf gitu, agensi-agensi lain dan mayoritas senior gitu. Gue ngerasa di saat gue cabut dari tempat itu tuh ngerasa kayak sendiri aja gitu di saat apa ya namanya gerak di industrinya gitu. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya pengen si program ini tuh ngebantu orang-orang kayak gue, mungkin orang-orang yang baru masuk ke industri kreatif juga gitu buat lebih paham industri kreatif kayak gimana, tapi juga dijelasinnya sama orang-orang yang memang udah kompeten lah bisa dibilang gitu. Oke, gitu. Yang ahli gitu ya dari gitu. bidangnya gitu ya. Iya. Kenapa Semu milihnya buat jadi partner kolaborasi? Gue mikirnya gue pengen bikin program yang bareng-bareng dan maksudnya karena balik lagi gitu, sebenarnya gue pengen ada temen lah sebenarnya gitu. Iya. Nggak cuman sendirian gitu, karena kan dia juga basicnya adalah visual, studio design dan juga semua adalah media nih gitu. Cocok gitu ya kalau digabungkan gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya menurut lu gimana nih, Be? Mungkin tadi kali ya Marlo udah jelasin juga gitu kayak pas kita pertama kali diajak pun sebenarnya secara nggak langsung kita pun merasakan hal yang sama kan gitu, kayak Semu udah
mungkin tahun ini kita baru 1 tahun gitu kan, kita lebih muda dari Haf gitu kayak. Cuman yang kita rasain juga sama, kita ngelihat kanan kiri ataupun kita jalan tuh selama ini masih ya udah semu sendiri gitu. Iya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini dan kenapa kita juga akhirnya tertarik karena ya kita pengen ada teman juga gitu untuk memperlebar network lah. Oh, oke. Kita punya mungkin kita bergerak di hal yang di industri yang sama gitu, di hal yang sama. Cuman Bentar. Si anjing asik sendiri loh. Kopinya enak banget bro. Kinsugi keren banget nih kopinya. Masa sih bro, masa sih? Cobain aja bro. Kayak ini kita dari tadi ngobrol gitu ya. Dia anteng. Kayak nuangin sendiri, minum lagi. Kayak anak danus makanin danusnya sendiri gitu. Gak ada yang beli soalnya. Gak ada yang beli. Jadi kayak Enak banget panitia kopinya nih. pensi sekolah. Belilah Ekado, belilah Ekado. Risolnya dong kak. Risalnya dong, beli dong. Ih cepet nombok kita ih. Ya, gitu. Nombok dong. Iya nih, sorry. Oke lanjut. Be. Lanjut, Be. Dilanjut Be. Ya, tadi sampai mana ya? Iya, bergerak sendiri Ya. dan juga dan. Jadi itu sih mungkin kayak karena kita pengen punya teman juga. Jadi ya udah kita adain kolaborasiin lah dan tadi beneran kata Marlo juga kita tuh masih baru gitu masuk ke industri ini ataupun ke ya dunia ini gitu. Makanya kita kan juga perlu belajar dong, terutama ke orang-orang yang mungkin yang lebih senior, yang udah lebih lama ada di sini, pengalaman yang lebih banyak juga. Dan sebenarnya pada akhirnya dari keresahan yang sama itu kita pengen gitu kayak buat ya dengan ini kan berarti langkah awal nih dengan Haf dan Semu untuk akhirnya kita kolaborasi bareng dan harapannya ke depannya kita juga bisa jadi jembatan buat yang baru-baru juga mungkin yang nanti pada akhirnya mungkin yang lebih baru dari kita juga. Kalau misalkan kita juga udah bisa berhubungan baik sama yang udah senior-senior juga, jadi kita bisa nurunin apa yang udah dialamin lah sama yang udah lebih tua-tua gitu. Berarti ini salah satu bentuk regenerasi juga ya gitu di dalam industri. Bisa dibilang sih. Bisa gitu. dibilang Bisa dibilang seperti itu kayak gitu ya. Nah, gue pengen nanya yang lebih skopnya lebih besar lagi nih. Menurut kalian sendiri di industri kreatif di Kota Bandung gimana sih? Siapa dulu? Gua dulu deh. Iya. Bukan. Masuk lagi nih. Bro, kita gak dapat jatah buat ngomong nih. Iya, enggak. Ini dulu. Nanti kita ada di episode lainnya. Oh iya. Gimana? Noval dulu, Noval. Kalian yang nanya dong, nanti gue yang gitu gimmick gitu. Iya. Oh mau juga ngelucu juga ya. Iya. Gitu. Apa tadi pertanyaan? Menurut lo industri kreatif sendiri di Kota Bandung gimana sih? Karena kan dari tadi kita ngomonginnya industri. Secara skop besar gitu. Apalagi kan Bandung ini adalah kota kreatif Kembang kan. gitu ya. Gitu. Iya, kota kembang juga iya. Cuman kan UNESCO juga menetapkan kita sebagai kota kreatif. Oh gitu. iya, Bandung keren. Jadi Bandung kalau mau sponsorin kita gitu. Gede banget. Gede banget. Maaf Bandung. Kita masih tinggal di sini gini. Ayo gimana? Sebenarnya industri kreatif Bandung sendiri tuh menurut gue sangat besar banget gitu. Maksudnya impactnya di skala nasional pun sangat besar gitu. Iya. Dan gue ngerasa maksudnya mungkin banyak banget orang-orang di industri kreatifnya, tapi mungkin generasi kita ke bawah banyak yang belum tahu siapa aja dan gak kebayang gitu industri kreatif kayak gimana gitu. Dan maksudnya gue pengen bikin program ini pun agar yang baru ataupun masih buta banget soal industri kreatif jadi bisa kebayang bahwa sebenarnya lu bisa hidup sih dari industri kreatif Bandung ini sendiri gitu. Benar. Karena kan banyak yang kayak stigma Iya, kayak aduh kayak gak ada skeptis lah ya. uang gitu di dalamnya gitu. Padahal mah enggak gitu. Banyak banget padahal. Karena kan sebenarnya industri kreatif tuh sebenarnya kaya loh. Kayak Kayak Raffi Ahmad aja itu gajinya Betul berapa? sekali kawan. Rans Entertainment. Iya, Rans Entertainment Rans. keren. Dia bergeraknya di media juga. Iya. ya. Kalau bisa menurut lo sendiri apa, Be? Mungkin kalau ngomongin industri kreatif Kota Bandung, gue nggak bisa mewakili ya, masa kayak industri kreatif Kota Bandung tuh apa. Cuman kalau dari yang gue pernah baca-baca juga mungkin dan mungkin cari tahu juga kayak ya industri kreatif Kota Bandung tuh sebenarnya tadi yang lo bilang gitu, kayak Kota Bandung sendiri tuh sebenarnya di Asia Tenggara ya itu udah masuk top 5 sebagai kota dengan industri kreatifnya paling produktif lah gitu. Iya. Dan itu udah terkenal gitu. Iya. Kalau misalkan lu lihat berita sesimpel lu googlingnya itu udah ada. Dan melihat ke kapabilitas industri kreatif Kota Bandung sendiri tuh besar banget potensinya sebenarnya. Dan kayak
bahkan di saat kita ngerumusin program ini pun bahkan gue baru tahu subsektor di dalam industri kreatif tuh banyak banget dan gue bahkan nggak tahu sebelumnya. Iya. Dan itu tuh luas banget gitu. Kayak kita bisa ngomongin ada total tuh kalau gue nggak salah ya, itu ada 16, sekitar 16. Iya, Dan itu bahkan meliputi kayak kuliner, hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu bahwa itu adalah industri masuk ke kreatif. subsektor industri kreatif gitu. Gitu ya. Itu cuman ya hal-hal kayak gitu sih, dan melihat ke ya misalnya kita lihatlah banyak banget figur-figur mungkin di industri kreatif Kota Bandung yang terkenal juga secara nasional gitu. Dan bisa terlihat juga emang ya Bandung sendiri kan sebenarnya terkenal dengan kreativitasnya gitu kan. Oh, orang-orang Bandung tuh atau ada stigma lah bahwa anak-anak Bandung tuh kreatif nih dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin industri kreatif Kota Bandung, ya banyak banget potensi yang bisa digali dan masih banyak banget lapangan yang kosong, tapi yang tadi Marlo bilang mungkin orang-orang masih belum tahu gitu, kayak ataupun terutama yang muda-muda ya, yang seumuran kita lah, yang kalau kata Rajen sih biasanya dia ngomongnya anak-anak hilang arah. Ya Hilang arah. Butuh kompas, kan? butuh kompas. Butuh gitu. kompas. Nah, maksudnya- Udah ada kan tadi bawa kompas? Dalima soalnya udah ada arahnya. udah ada arahnya. Dalima. Pas kita doang Kita berarti. doang. Iya, Karena iya. arah gue kan lebih ke kiri kan. Makanya. Coy. Udah Toy. Udah nih. Bentar ya, cek dulu ya bentar ya. Ya, Aman. gak ada tukang bakso. Nggak Iya. ada. Ada cuanki? Cuan termasuk gak ya? Enggak. Harus bakso. Harus bakso. Atau nasi goreng. Iya. Mie-nya tuh mie yang kuning, bukan mie instan. Bukan Oh mie instan. iya. Mie instan cuanki kan? Yang digini dulu kan? Iya. Yang dikeremes Iya. yang dimasukin sama bungkusnya. Iya. Biar lebih kerasa plastiknya kan. Nah, gue mau nanya nih, kan tadi kan TB sama Novel udah banyak ngungkapin keresahan lah ya tentang industri kreatif di Bandung gitu. Nah, bentuk kolaborasinya apa sih ini yang mau lo hasilkan buat mendukung industri kreatif di Kota Bandung nih? Bentuk kolaborasi kalian gitu, apa sih outputnya? Siapa yang mau jawab nih? Oke, mungkin kalau outputnya sendiri kan sebenarnya jadi si kolaborasi ini tuh kita membuat suatu program kan dengan nama ya tadi mungkin udah disebutin juga di awal gitu, Banda Indung gitu, dan itu kita ngambil juga dari nama Bandung itu sendiri dengan berbagai filosofinya lah gitu kan. Cuman output yang pengen kita kejar dari program atau kolaborasi itu sebenarnya lebih ke menjadi jembatan sih. Jadi kita sebenarnya ada tiga goals gitu atau tiga tujuan yang pengen kita capai gitu. Yang pertama pasti kita tuh pengen memperkenalkan industri kreatif Kota Bandung. Bukan untuk ke yang sudah ada di dalamnya, tapi mungkin untuk ke orang-orang yang belum ada di sana gitu. Dan itu pun berasal dari yang kita rasain. Dengan kita sebagai newcomers atau sebagai orang yang masih belajar, kita melihat bahwa oh ternyata masih banyak juga nih yang kita tuh bahkan gak tahu. Apalagi orang yang mungkin belum masuk ke situ gitu. Belum mencoba. Dan pasti kan masih banyak juga mungkin orang yang kepo atau apa, tapi mereka mungkin masih terlalu takut lah untuk mencoba gitu. Makanya sebenarnya salah satu tujuannya itu untuk memperkenalkan industri kreatif Kota Bandung. Yang kedua, kita juga sebenarnya pengen mengempower lah lokal brand sama lokal culture juga gitu yang ada di Bandung. Seperti apa sih, dan ya sekarang kan lagi ada banyak banget nih gerakan-gerakan brand lokal keren atau misalkan local pride dan lain-lain gitu kan. Dan itu mungkin juga salah satu hal yang pengen kita capai juga gitu dari sini. Kan banyak juga anak-anak muda yang merintis yang seumuran kita yang masih mencoba-coba untuk ya masuk ke sana dan berkembang di sana, tapi mungkin mereka tuh ya tadi masih bingung gitu harus apa, dan harapannya sih dari sini tuh bisa mengangkat mereka juga. Kita bisa berkolaborasi sama bukan cuman Semu dan Haf doang, tapi sama berbagai macam brand yang ada di luar sana gitu. Kayak gitu sih. Dan yang terakhir itu ya untuk menginspirasi aja generasi muda di Bandung seumuran kita. Makanya kita kan juga dari program podcast ya contohnya, kita mau mencoba untuk berkolaborasi sama figur-figur yang mungkin udah besar juga di Bandung. Dari berbagai macam sektor yang mereka ada gitu. Nah dari situ harapannya kita bisa menginspirasi juga gitu. Bentar, ini kopinya boleh minum terus kan? Iya Kopinya? dong, Oke, boleh. Dari Kinsugi Kinsugi. keren. Ya. Kinsugi keren, ya. Ngabisin sebotol lah ini. Ngabisin sebotol sendiri. Kampret emang. Oke, tadi kan dari semua nih. Coba dari Haf deh, apa sih yang diharapin dari kolaborasi ini? Sebenarnya hampir sama apa yang TB bilang tadi gitu. Maksudnya gue pengen orang-orang yang baru bisa dibilang yang masih ragu untuk masuk ke industri kreatif total gitu bisa dibilang, gue pengennya
at least kalau misalnya lu masih ragu, ada bayangan industri kreatif kayak gimana gitu. Jadi Oke. ngeyakinin lu juga gitu bahwa ada masa depannya kok gitu. Karena maksudnya gini loh, apa sih yang kurang dari Bandung kalau ngomongin soal industri kreatif gitu maksudnya? Nggak ada kurangnya. Setuju sih. Nggak ada kurangnya. Iya iya. Love Bandung. Ini biar Love bisa Bandung, love disponsorin brand ya. lokal Bandung. Iya loh. Tapi sebenarnya emang bener juga kan, maksudnya kayak apa sih gitu. Kita mulai dari yang tradisional ada, Iya. ya kan? Saung angklung Pujo itu terkenal sampai internasional, Tuh. Iya, ya kan? Tuh. Terus brand-brand lokal juga Ya, terkenal. betul. Apalagi Apa maksudnya lagi? kayak di fashion sendiri kan terkenal Fashion banget mah gitu, distro. brand-brand dari Bandung, Iya. dari distro, zaman-zaman Distro. mungkin Camplas masih. Masih ada Ah, Spider-Man masih. di atas. Nah, Ada Rambo, Superman gitu kan. Rambo. Ada Rambo. Iya kan? Gitu. Ternyata dari angkot. Oh mana ya? Oh, itu. Atau misalkan Trunojoyo dulu kan terkenal banget tuh. Biasanya Iya. orang dari luar kota tuh pasti mau cari ke sana gitu kan. Nah, Ah. ya itu sih. Dan mungkin tadi nyambung juga buat dari yang Marlo ya, kayak ngomong buat kayak biar ada orang-orang baru, biar ada gambaran atau Iya. biar kayak biar keraguan hilang. Sebenarnya itu bukan buat orang baru doang, tapi buat kita juga nggak sih? Iya. Kita yang masih meraba-raba di sini, kita juga masih perlu guidance lah dari yang udah established gitu kan. Kita perlu juga arahan-arahan, atau kita juga perlu bimbingan-bimbingan, dan juga pada akhirnya kita perlu berkenalan gitu sesama lain gitu. Ah. Ini mau lagi sibuk juga ya? Ngapain? Sibuk ngapain? Hah? Sibuk Sibuk ngapain, ngapain? Metik buah? Enggak. Cepirit. Cepirit. Cepirit gila. Kenapa jadi cepirit? Ya gitu Oke, sih. iya. Apa Marlo masih ada yang mau diomongin Heeh. soal kolaborasi? Tapi maksud gue tuh kayak kalau misalnya kita lihat brand-brand Bandung aja gitu ya. Yap. Menurut gue kualitasnya gak kalah dan sama mungkin sama brand-brand luar juga gitu. Kayak Setuju. dari segi visualnya, dari segi produknya gitu. Dan maksudnya ngomongin kota Bandung juga, kita budaya punya kuat banget gitu. Kuat banget. Terus dari segi fasilitas pun ya bisa dibilang kita kota besar, jadi menurut gue nggak ada halangan ngomongin soal fasilitasnya. Mungkin dari apa kalau misalnya kita mau belajar bingung karena nggak ada sinyal gitu kan, Iya, nggak juga di Bandung Nggak. gitu. Enggak. Ujung berung? Emang nggak ada. Enggak. Ada. Ada dong. Ada cuman Iya, Labil iya, gitu. Iya, labil. Enggak heeh. Enggak. 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 Selamat pagi, emak. Gitu. Enggak. Udah dong. Jadi yang gue tangkap nih dari kolaborasi ini tuh kolaborasi ya. Kolaborasi. Prodeksi ya. Bilingual. Iya, Tadi apa ya yang Sorry. Oh, jadi sengaja ya. Duh, agak panas nih jadi. Iya. Jadi udah jangar gitu ya. Jadi yang tadi gue tangkap dari kolaborasi ini tuh harapannya adalah bisa menjadi apa ya, kicker gitu gak sih buat industri-industri kreatif lainnya di Bandung gitu kan. Mungkin kicker enggak ya? Enggak. Karena kicker udah banyak lagi. Udah ya. banyak, Kicker udah iya, banyak. iya. Ya, kita lebih ke pengen jadi jembatan aja sih sebenarnya, Nah. dari yang udah established dengan mungkin yang belum bahkan mulai gitu. Iya. Kita pengen jadi jembatan itu karena ya tadi kayak yang Marlo bilang sendiri, mungkin karena kita ada gap year juga ya. Gapnya buat angkatan-angkatan kita mungkin kan jauh banget Jauh gitu ya? ke yang angkatan atasnya, dan itu kan jadi ada gap yang harus di fill kan. Dan Betul. bahkan kita tuh merasakan bahwa ya kalau misalkan kita nggak bareng sama mereka, atau misalkan kita nggak kenal sama siapa tuh, kita pasti merasa sendiri gitu. Yes. Makanya kan tujuan dari kolaborasi itu ini. Jadinya intinya mungkin lebih ke sana sih, lebih ke jadi jembatan lah, dan untuk tadi balik lagi regenerasi biar ya nggak mati aja sih ininya. Iya sih. Dan mungkin juga nggak bakal pernah mati. Ya. Memang karena kan tadi yang Marlo mention sendiri kan, apa sih yang kurang dari industri kreatif di Bandung gitu, semua ada di sini gitu. Mau tradisional dan lain sebagainya, bahkan sampai go internasional kan. Saung Angklung Ujo sampai go internasional. Musik band-band Bandung yang Wah, go banyak. internasional siapa? Favoritnya Peter apa Pan. mungkin? Peter Pan, The Sigit. Seringai. The Sigit. Seringai Bandung kan biasanya. Seringai. Ya, ada. Sigit. Burger Kill. Burger Kill, ya kan? Apalagi ya? Banyak lah pokoknya. Banyak, Mungkin banget kalau loh, kita Ben. tarik ke zaman dulu, kita punya ada Jaipongan gitu. Itu kan terkenal Iya. banget kan, Iya, Itu budaya-budaya. Jawa Barat Iya. gitu kan. Iya. Betul, kayak dan gue juga sempat nanya-nanya ke, waktu itu ngobrol lah gitu sama ibu juga, sama nenek juga gitu, kayak nanya. Bahkan dulu tuh ada orang-orang dari Amerika sengaja buat datang tuh cuma buat belajar Jaipongan gitu. Tuh. Dan Keren. berarti itu kan menunjukkan apa ya, kekuatan di
industri kreatif Kota Bandung tuh sebenarnya sebesar apa. Dan itu yang harus menurut gue juga kita lestarikan lah. Dan kita terus jaga dan kalau bisa kita tingkatin terus gitu, kita kembangin terus. Sebenarnya ini bakal jadi salah satu gerakan yang masif gak sih, dalam artian gak hanya nanti di Kota Bandung aja nih, tapi mungkin bisa sampai se-Indonesia gitu. Kalau misalnya menurut kalian gimana? Kayak kalau gue sendiri masih belum berani sih Iya menyebutnya. sih. Tapi ya harapannya mungkin Ada. harapannya ada. Ya harapannya ada ke arah sana juga kan. Dan mungkin juga banyak lah maksudnya yang kayak kita yang mungkin lebih besar juga, yang mungkin punya lebih kapabilitas lebih dari kita juga yang ya bisa untuk merealisasikan itu gitu. Untuk gerakan ini gitu. Kalau kita kan masih kecil lah gitu. Itu sih. Oke. Wah, Ya. gila nih. Keren. Ini udah berat banget sih men. Iya. Ini kita Pagi-pagi ini. ya kita syuting pagi-pagi nih ya, obrolannya udah Pagi-pagi berat. jam 7 gitu ya ini. Jam 7. Jam 7 sih panas sih gitu kan. Gitu, kalian terka sendiri lah ini jam berapa ya. Kalau rajin udah Nah, gini itu- berarti udah panas Itu gitu berarti jam kan. 10.42 lah ya kayaknya ya. 10.42 lah ya. Iya. Bener. Waktunya Wita lagi. Iya, Wita, benar. BIB. Jadi lebih 2 jam. Lebih 2 jam tuh. Nah, next nih untuk program-program selanjutnya nih, apakah emang cuman kita kalian harapnya adalah ngobrol-ngobrol aja dalam bentuk video podcast dengan orang-orang yang nanti emang bergerak di industri kreatif sendiri, atau produknya ada yang lain sih dari kolaborasi ini? Produknya gitu. Apakah dari sosial media atau cetakan gitu atau apa gitu. Oh, gue aja. Oke. Gua aja deh kalau gitu. Gak usah. Dali. Ya, Dali gak dapet lagi. Ganti ke depan lagi. Makanya cepet dong mikirnya. Sorry guys. Tenang. Ayo gimana Be? Ya, mungkin kalau untuk produk itu sendiri atau ya hasilnya ya kita nggak mungkin dari rencana awal kita sih kita nggak cuman video podcast ini doang gitu. Kita nggak cuman pengen ngobrol-ngobrol sama figur-figur atau icon-icon yang berasal dari Bandung gitu. Tapi nanti juga kita bakal ada Zain juga gitu ya. Iya. Kita bakal ada Zain juga yang kita udah siapin. Dan kita udah rencanain juga, dan rencananya desain itu kita nggak cuman mengangkat icon-icon atau figur-figur besar doang, tapi nanti itu yang kita harapin di situ kita bisa memuat ya tadi orang-orang baru ini atau newcomers yang masih merintis lah. Iya, Kita iya. pengen juga ngasih exposure juga buat mereka. Oke. Jadi ya tadi balik lagi ke kita di sini karena kita pengen jadi jembatan, ya inilah gitu bentuk jembatan kita. Gimana kita bisa menggayat yang mungkin udah lebih matang juga, udah lebih established, dan kita juga bisa menggayat juga yang kayak kita gitu, yang masih merintis dari bawah, pelan-pelan lah gitu. Dan untuk ngasih exposure, ngasih lahan juga buat mereka untuk dikenal sama orang luas gitu. Itu sih, dan mungkin gak tahu ke depannya kita belum tahu kan apa yang bisa kita lakuin gitu dari program ini. Marlo mau nambahin? Enggak sih jujur. Udah jelas kali ya dari TB ya, udah jelas. Nah, Gua gini dulu dong. mau gini nih kecil panjang. Flip-flop. Jadi siapa yang mana? Nah lu dulu deh. Rajin dulu deh. Gue dulu. Iya. Kan tadi kan mau ngeluarin berarti cetakan lah ya. Yes. Cetakan. Kan menurut gua budaya literasi orang Indonesia itu kan rendah nih. Nah kira-kira kalau masih boleh rendah secara angka pun masih rendah. Angka yang rendah masih rendah. Kalau boleh disinggung sedikit nih, apa sih yang akan dimuat, rubrik-rubrik apa sih yang bakal dimuat di dalam Zin tadi, yang kira-kira bakal menarik minat orang-orang itu untuk membaca si Zin tadi gitu. Kalau boleh tahu sedikit nih ya, teasernya dikit lah gitu. Ini harus dibocorin deh. Boleh. Dikit aja, dikit-dikit. Oke. Ya intinya pastinya tentunya kan kita bakal mencakup apa yang nanti juga ada di video podcastnya juga. Ya. Kita bakal ada interview juga dengan yang lain, yang tidak ada di podcast juga. Kita bakal bisa contoh misalkan kita membahas tentang musik gitu. Nggak cuman tentang apa yang kita obrolin sama nanti icon musik yang bakal kita undang ke podcast, tapi nanti kita juga bakal mencoba untuk meng-capture industri musik di Kota Bandung itu seperti apa sih? Dari mungkin dulunya seperti apa sampai sekarang udah kondisinya kayak gimana, dan siapa aja sih pemain-pemain baru sekarang yang masih berusaha merintis gitu. Dan nanti juga ya banyak lah maksudnya hal-hal menarik atau kayak
fakta-fakta menarik yang kita akan muat juga di situ untuk kita sebarin, kita share ke orang banyak yang mungkin nggak tahu sedalam itu tentang si kontennya atau industrinya gitu. Dan ini juga berarti kalau misalnya kayak gitu nggak hanya bandnya aja, tapi mungkin juga bisa jadi musik directornya ataupun Betul. produsernya, Betul. ataupun studio rekamannya. Iya, atau tempat-tempat festival musik bersejarah di Bandung kan banyak tuh. Iya, Kayak gitu. mungkin sekarang orang taunya apa ya? Kalau misalkan kita lihat dari pensi-pensi SMA mungkin yang sangat-sangat dikenal tuh Sabuga, gitu kan. Iya, Tapi padahal dulu tuh di Tegalga tuh Iya, itu betul. pusatnya biasa musik kan, bikin biasanya acara kayak gitu gitu-gitu. di sana. Acara tuh kan di Tegalga sebenarnya kan. Jadi ya mungkin kita bakal ngungkit-ngungkit juga yang buat kayak gitu-gitu sih. Jadi ya harapannya ya untuk membuat orang-orang menarik ya karena kita membawa apa yang memang ada di Bandung. Ya harapan itu bisa menarik sih buat mereka untuk membaca, untuk mencari tahu lagi dan apa sih sebenarnya Bandung tuh punya apa gitu. Gue pengen nanya nih ke biasanya MC gitu cuy. Iya. MC kita. Nah, Benar banget. Tanpa adanya ini Apa? acara ini tidak akan gitu. Ya. Malu ada kamera sekarang mah. Siap, mantap. Kenapa harus siap mantap gitu. Mantap. Nah, Ya. apa Dal? Kalau misalnya mau masuk ini nih biasanya di pensi-pensi kan, beres band main terus yeay. Udah untuk. Masih gitu dulu bukannya. Di situ ini sponsor. Iya, Terima kasih kepada. Iya, terus nanya dulu, Mas udah Mas? Cek line biasanya kan bandnya lama. Nah ini balik lagi ke sektor yang tadi TB sempat mention juga nih lo. Kenapa ngambilnya hanya cuman beberapa sektor aja dari 16 subsektor? Dan kira-kira nih untuk kedepannya nih cakupan sektor apa aja yang bakal kalian guide di kolaborasi ini sih? Yang gak masuk emang apa ya? Kita rencananya bakal ngambil cuma 12 subsektor. 12 Karena subsektor. kita melihat juga kayak kebanyakan juga. Dan Ini untuk langkah awal aja langkah ya? awal aja sih gitu. Dan mungkin beberapa subsektor yang bakal kita bahas tuh ada dari mulai kuliner, musik, itu kan dua yang ataupun fashion gitu, yang itu big three lah subsektor yang di Bandung tuh besar gitu. Betul. Dan gitu, tapi kita juga bakal ngebahas yang lain juga gitu, kayak misalkan dari arsitektur, desain, terus juga ada advertisement, misalkan kerajinan, kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak lah yang bakal kita bahas gitu. Dan pemilihannya sebenarnya nggak ada alasan, nggak ada alasan apa ya, yang filosofis gitu. Oh kenapa kita memilih cuma 12 gitu dari yang tadi 16 misalkan. Tapi ya kita rasa mungkin 12 ini cukup lah untuk memperkenalkan gitu sih. Oke sih. Wah, Banyak juga sih, 12 juga. 12 banyak juga ya. Jadi semua ini kan udah kontennya bagus ya di Instagram gitu kan. Bagus Haf banget. juga visualnya wah udah jempolan gitu, klien Ya, banyak udah gini, gitu udah kan. mantap. Udah ini. mantap gitu kan. Mas maaf, Ya? malu sama yang udah lebih besar. Oh, jangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi mereka kolaborasi ini tuh bakal menghasilkan sesuatu yang besar lah ya mungkin nanti ya. Iya, insya Allah Diharapkan, lah. diharapkan Harapannya lah ya. untuk ke arah sana gitu. Tapi harapannya ya bukan kita doang yang membuat ini jadi besar. Betul. Yang pastinya ngebuat ini jadi besar kan ya yang pihak-pihak lain yang terlibat gitu. Atau mungkin gara-gara nonton video ini di YouTube gitu jadi ngajak kolaborasi gitu open-open aja gak sih? Bisa banget, Bisa banget. sebenarnya bisa banget. Karena ya tadi kan tujuannya dari kolaborasi ini kita nggak cuma pengen berdua doang di sini. Iya. Kita pengen punya teman lebih banyak sih, ya nggak sih? Kayak kita pengen punya teman lebih banyak, kita pengen koneksi lebih banyak, dan akhirnya ya kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Oke. Gitu Dan sih. maksudnya kan apa ya, bisa bilang bakal lebih mudah gitu ketika kita geraknya bareng-bareng gitu Yep. dibanding Iya, sendiri benar. gitu. Apalagi kalau gue ngerasanya mungkin pengalaman gue di industri kreatif, kalau dari keseluruhan industri kreatif mungkin cuma 0,01 gitu. Tuh. Iya. Jadi gue pun ngerasa meskipun udah 3 tahun kehitungnya, tapi banyak banget yang harus gue pelajarin gitu. Jadi gue pengennya ngebantu yang tadi gue bilang gitu, ngebantu gue juga, ngebantu orang-orang yang baru mau masuk, ngebantu orang-orang yang kayak gue gitu untuk apa ya? Belajar nggak sih? Iya, Belajar gitu, intinya. belajar bareng lah gitu Ya. kasarannya. Iya sih gitu. Tapi buat teman-teman semua nih yang nonton video ini di YouTube ataupun misalnya dengerin podcastnya di Spotify, ini juga kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lagi nih
informasi apa aja atau mungkin hal-hal kolaborasi apa aja yang bakal kedepannya kita bangun, itu kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Haf di mana? How about visual? How About Visual dan juga Semu di Semu.hub. Semu.hub gitu. Dan nanti kita bakal rilis juga videonya di YouTube. Mungkin untuk episode ini kita bahasnya sampai segitu aja kali ya. Ya, gitu. jadi biar orang-orang tuh kepo gitu ya. Yes. Apa sih Ada ini, apa sih gitu. ke depannya? Ada apa sih gitu kan. Iya, iya. Iya, iya. Siapa sih yang akan diundang gitu. Kalian pengen kita ngobrol dengan siapa, mungkin kalian bisa langsung komen aja. Di Tulis sini di bawah sini ya. di bawah sini. Jangan lupa di subscribe dan juga di like dan di share. Di vote juga lewat SMS ya. bukan Indonesian Idol. Bukan Indonesian Idol ya? Bukan. Iya. Mungkin juri votelog ya. Jadi votlog. Juri votelog. Jadi votelog Ya. iya. Oke. Iya. Soalnya lanjut. Mungkin segitu aja kali ya. Tapi terakhir ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Dari Saf atau enggak dari semua gitu. Ya semoga program ini berguna aja sih. Dan Amin. kita bisa sama-sama belajar bareng juga. Dan minta dukungannya aja sih. Yes. Tuh, buat semuanya yang dari yang nonton, dari yang nanti kita mungkin bakal coba approach dari figur-figurnya juga. Harapannya program ini bisa berguna buat kita semua dan kita bisa bergerak bareng-bareng lah. Bawa Bandung, bawa Jawa Barat, bawa Indonesia dan sampai terusnya gitu. Oke. Itu sih. Terakhir? Dari Gua- Haf. Iya. Iya. Sebenarnya hampir sama lah kayak yang dibilang TB gitu. Maksudnya gue pengen program ini tuh ngebantu orang-orang kayak gue yang tadi gue bilang gitu. Dan juga sebenarnya kan bagi gue gitu zaman sekarang bukan apa ya, menurut gue kayak nggak ada alasan untuk orang jadi bego kasarannya gitu. Karena lu bisa belajar kapan aja di mana aja gitu. Nah Benar. gue pengen si program ini pun ngebantu orang, mungkin masih ada yang bingung belajar industri kreatif kayak gimana, mungkin program ini bisa ngebantu mereka gitu, bayangannya kayak gimana dan sebagainya. Oke. Oke. Wah. Ini kita biasanya bertiga nih ngobrolnya kemana-mana nih. Yes. Iya, ini jadi udah jelas berarti. Jelas, ya. ini. Kita harus masuknya lewat mana gitu ya, udah jelas gitu ya. Nah, Mungkin buat teman-teman thank you aja. Segitu aja dari kita. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.